Kazakhstan adalah sebuah bentang alam yang megah di wilayah pertemuan benua Asia dan Eropa. Negeri di mana padang rumput tak bertepi bertemu dengan puncak-puncak gunung bersalju yang menyentuh langit, menyajikan keindahan sunyi yang menakjubkan bagi siapapun yang memandangnya. Di balik keindahan alamnya yang tenang, negeri ini menyimpan beberapa fakta unik yang membuat dunia penasaran. Bagaimana mungkin tanah kosong seluas ini bisa menjadi pemasok utama uranium dunia? Lalu, kenapa di tengah padang rumput yang sepi ini, pemerintahnya justru membangun ibu kota dengan gedung-gedung paling modern di muka bumi? Dan mengapa bekas lokasi uji coba nuklir yang dulu berbahaya, sekarang justru disulap jadi pusat penelitian sains dunia? Perjalanan kita kali ini bukan sekedar melihat keindahan fisiknya, melainkan membongkar rahasia bagaimana raksasa Asia Tengah ini bangkit dari sejarah masa lalu untuk menjadi pusat perhatian dunia. Mari kita bedah satu persatu faktanya. Kazakhstan saat ini menempati peringkat ke-48 ekonomi dunia dengan PDB mencapai 360 miliar dolar AS. Posisi ini didapat berkat manajemen sumber daya alam yang terhitung matang. Negara ini adalah pemain kunci dalam industri energi nuklir dunia dengan penguasaan 40% pasokan uranium global. Tingginya permintaan energi nuklir dari Tiongkok dan Eropa menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung ekonomi yang memberikan posisi tawar tinggi di pasar internasional. Pendapatan masif dari uranium ini kemudian dikelola melalui dana kekayaan negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur nasional yang strategis. Beralih ke sektor minyak dan gas, sumber daya ini menjadi motor penggerak utama. Sektor migas menyumbang lebih dari 20% pendapatan negara. Sebagian besar hasil produksi ini diekspor ke negara-negara Eropa seperti Italia dan Belanda, serta memenuhi kebutuhan energi di Tiongkok. Keuntungan ekspor dari sektor ini dialokasikan pemerintah untuk membangun kota-kota modern dengan desain futuristik yang kini mulai terlihat di berbagai titik di Kazakhstan. Ekonomi mereka tidak hanya bergantung pada energi, tetapi bergerak juga di pertanian, melalui ekspor gandum menyumbang 4% bagi PDB, begitupun logistik kereta barang yang menghubungkan jalur Tiongkok-Eropa berkontribusi 3%. Serta sektor pariwisata sebesar 1%. Diversifikasi ini menjadi kunci ketahanan ekonomi mereka. Di balik wajah modern dan kemapanan ekonomi ini, ada sisi lain yang jauh lebih menarik, yakni karakter unik dan paras cantik wanitanya, yang akan kita bedah lebih dalam. Kecantikan wanita di Kazakhstan bukan sebuah kebetulan, melainkan hasil dari sejarah panjang migrasi manusia. Terletak tepat di persimpangan antara Asia dan Eropa, negara ini menjadi titik temu bagi berbagai etnis selama berabad-abad. Perpaduan antara penduduk asli Asia Tengah dengan bangsa nomaden dari stepa, serta pengaruh Slavia dari utara, menciptakan fitur wajah yang sangat unik dan khas. Secara biologis, wajah mereka adalah perpaduan dari struktur tulang yang tegas. Anda akan sering menemukan fitur wajah dengan tulang pipi yang tinggi khas Asia, namun dipadukan dengan variasi warna mata, rambut, dan bentuk rahang yang lebih condong ke arah Eropa. Kombinasi ini memberikan kesan visual yang eksotis sekaligus familiar bagi banyak orang dari berbagai belahan dunia. Keunikan ini tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga tercemin dalam gaya hidup dan tren di Kazakhstan. Karena letak geografis yang strategis, industri hiburan dan media sosial di sini sangat cepat menyerap tren global tanpa kehilangan identitas lokalnya. Hal inilah yang membuat penampilan mereka menonjol di kancah internasional dan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang luar yang berkunjung ke negara ini. Pesona negara ini tidak berhenti pada paras cantik wanitanya saja. Pemerintah setempat juga menyimpan ambisi besar dalam membangun kota masa depan. Mari kita simak bagaimana mereka menyulap padang rumput kosong menjadi pusat pemerintahan yang megah, yang menyimpan banyak kejutan di balik desain futuristiknya.
Inilah Astana, ibu kota yang lahir dari ambisi besar di tengah hamparan padang rumput tak berujung. Dahulu, tempat ini hanyalah pemukiman kecil yang sunyi di tengah wilayah terpencil. Namun, keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Almaty ke titik ini mengubah segalanya dalam waktu singkat. Astana kini menjadi simbol modernitas yang kontras dengan lanskap geografis di sekitarnya. Salah satu ikonnya adalah Khan Shatyr. Bangunan ini bukan sekedar pusat perbelanjaan biasa. Dengan desain tenda raksasa yang transparan, struktur ini dirancang khusus untuk bertahan di tengah iklim ekstrim. Di dalamnya, pengunjung bisa merasakan suasana hangat bahkan saat suhu di luar berada jauh di bawah titik beku. Ini adalah bukti bagaimana arsitektur mampu beradaptasi dengan kerasnya kondisi alam. Tidak jauh dari sana, berdiri Bayterek Tower. Struktur ini terinspirasi dari mitologi pohon kehidupan. Dari ketinggian menara ini, terpampang nyata bagaimana tata ruang kota direncanakan dengan simetris dan sangat presisi, seolah menunjukkan niat kuat untuk membangun masa depan yang terukur dari nol. Sebagai pusat pemerintahan, Astana kini juga menjadi rumah bagi Nur Astana Mosque dan Palace of Peace and Reconciliation yang mencerminkan harmoni lintas budaya. Bangunan-bangunan ini bukan hanya karya seni arsitektur, melainkan perwujudan visi negara untuk membangun kota yang inklusif, damai, dan terbuka bagi keberagaman identitas bangsa yang bersatu dalam satu visi kemajuan. Megahnya kota Astana adalah proyeksi ambisi masa depan yang nyata. Jauh dari hiruk-pikuk pusat kota, ada wilayah lain yang menjadi tumpuan dunia untuk mencapai luar angkasa. Mari kita bergeser ke Baikonur, titik strategis yang mencatat sejarah perjalanan manusia keluar dari atmosfer, yang menjadi kunci logistik ruang angkasa saat ini. Jauh dari gemerlap ibu kota, terdapat sebuah kawasan di tengah padang rumput tak berujung yang menjadi saksi bisu sejarah besar umat manusia. Inilah Baikonur. Dari titik inilah, roket Vostok 1 meluncur, membawa Yuri Gagarin pada tahun 1961, mencatatkan namanya sebagai manusia pertama yang menembus batas atmosfer bumi. Peristiwa ini adalah tonggak krusial dalam eksplorasi antariksa yang mengubah perspektif kita terhadap alam semesta. Hingga hari ini, Baikonur tetap berdiri sebagai pusat peluncuran roket yang paling aktif di dunia. Secara teknis, wilayah ini dipilih karena lanskapnya yang luas, datar, dan jauh dari pemukiman padat. Kondisi geografis yang sangat ideal bagi keamanan peluncuran roket berukuran masif. Kazakhstan menyewakan fasilitas ini bagi berbagai misi internasional, termasuk pengiriman logistik rutin ke stasiun luar angkasa internasional. Posisi geografis serta infrastruktur yang telah terbangun selama puluhan tahun, membuat Baikonur tetap menjadi jalur utama bagi setiap misi krusial yang menghubungkan bumi dengan ruang hampa di luar sana. Kazakhstan bukan hanya soal tempat peluncuran roket dan sejarah antariksa. Ada sisi kehidupan yang jarang terekspos, tradisi yang terus dijaga, serta aturan hidup yang cukup tegas. Penasaran bagaimana mereka membentuk karakter bangsanya? Mari kita bedah fakta unik berikut ini. Di pasar-pasar besar, masyarakat mempraktikkan sistem yang disebut ZIL. Secara sederhana, ZIL adalah tradisi tolong-menolong, di mana antar sesama komunitas saling berbagi modal dan tenaga agar usaha mereka tetap berjalan. Ini bukan aturan formal, melainkan kesepakatan tidak tertulis untuk memastikan tidak ada pedagang yang jatuh akibat tuntutan ekonomi. Beranjak ke pusat kota, ketertiban di sini ditegakkan melalui sanksi finansial yang nyata. Pemerintah menerapkan aturan kebersihan yang ketat dengan ancaman denda sebesar 20 hingga 50 dolar AS untuk pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan. Bagi rata-rata warga lokal, angka ini cukup besar dan mampu menekan pengeluaran mingguan mereka secara signifikan. Pengawasan di setiap sudut jalan membuat aturan ini tidak bisa ditawar. Warga patuh bukan hanya karena alasan moral,
melainkan karena mereka tahu melanggar aturan akan langsung menguras isi kantong. Ini adalah bentuk kedisiplinan yang dipaksakan oleh sistem demi menjaga citra kota yang tetap bersih dan teratur. Sebagai penyeimbang dari ketatnya kehidupan modern, tradisi berkur seni berburu kuno dengan elang emas tetap hidup sebagai simbol jati diri suku nomaden. Ini bukan sekedar hobi, melainkan warisan berharga yang menghubungkan mereka dengan akar sejarah leluhur di padang rumput yang luas. Meski zaman telah berubah, komunitas berkur tetap melatih elang-elang mereka dengan ketelitian tinggi. Tradisi ini menjadi pengingat bagi warga Kazakhstan bahwa di balik gedung-gedung modern dan aturan ketat, ada jiwa kebebasan nomaden yang tidak akan pernah hilang. Berkur adalah identitas yang membuat mereka tetap teguh berdiri di tengah arus modernisasi. Kehidupan sosial dan sistem di sini bukanlah satu-satunya sisi dari negara ini. Ada bagian lain yang jauh lebih megah dan terasa mustahil. Penasaran apa yang membuat bentang alam ini sanggup memikat mata dunia? Inilah deretan keajaiban yang tersembunyi. Di balik padatnya dinamika kota, Kazakhstan menyimpan wajah lain yang nyaris tidak masuk akal. Kita sedang bicara tentang Charin Canyon, sebuah celah raksasa yang sering disebut sebagai adik dari Grand Canyon di Amerika. Daya tarik lokasi ini bukan sekadar ukurannya, melainkan formasi batuan sedimen yang telah berusia jutaan tahun. Setiap lapisan tebing di sini seolah menjadi buku sejarah terbuka yang menceritakan perubahan iklim dan pergeseran tektonik bumi yang dahsyat. Berpindah dari gurun batu ke pegunungan tinggi, kita akan menjumpai Danau Kaindi. Ini adalah fenomena alam yang akan membuat siapapun tertegun. Di tengah kejernihan air yang membeku, berdiri tegak ratusan batang pohon cemara yang terendam. Pohon-pohon ini mati karena gempa bumi besar di masa lalu, sementara air danau yang dingin menjaga mereka tetap utuh selama puluhan tahun. Ini bukan sekadar pemandangan. Ini adalah monumen bisu tentang kekuatan alam yang mampu mengubah nasib sebuah ekosistem dalam hitungan detik. Jauh dari deretan pohon terendam, terdapat Big Almaty Lake yang menyuguhkan warna air menakjubkan. Danau ini terletak di ketinggian dan sering berubah warna dari hijau toska ke biru cerah, tergantung pada musim. Airnya yang jernih berasal dari gletser yang meleleh, menciptakan gradasi warna yang sangat kontras dengan perbukitan gersang di sekitarnya. Keberadaan danau ini menjadi bukti nyata bahwa Kazakhstan memiliki keajaiban visual yang mampu memanjakan mata sekaligus menenangkan jiwa. Tidak jauh dari pesona danau-danau tersebut, terbentang pula kawasan pegunungan Tian Shan yang diselimuti salju abadi. Di kawasan ini, hamparan padang alpine yang luas berpadu dengan udara pegunungan yang sangat bersih, menciptakan lanskap alam yang liar sekaligus menenangkan. Tempat ini menjadi habitat alami bagi berbagai satwa liar pegunungan dan menawarkan panorama puncak tinggi yang menjulang megah menembus awan. Selain kondisi alam, negeri ini memiliki kebijakan khusus untuk layanan publik. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan warga. Apa detail kebijakan tersebut? Berikut penjelasannya. Selain kondisi geografis, stabilitas negara ini ditopang oleh kebijakan layanan publik. Harga bensin berada di kisaran 0,66 USD per liter. Untuk kebutuhan pokok, harga pasar menunjukkan tingkat yang terjangkau. Sebagai contoh, 1 liter susu dijual seharga 0,94 USD, sedangkan 1 kilogram daging sapi seharga 8,66 USD. Dan begitupun 1 lusin telur yang dijual di pasar seharga 1,76 USD. Harga-harga ini mencerminkan keterjangkauan kebutuhan dasar yang dijaga oleh otoritas setempat. Keseimbangan harga ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengelola kekayaan negara. Pendapatan dari sektor energi dialokasikan secara khusus untuk mensubsidi penuh pendidikan tinggi. Mahasiswa lokal memiliki akses ke perguruan tinggi tanpa terbebani biaya pendidikan,
Kebijakan ini merupakan instrumen utama untuk mencetak tenaga kerja terampil yang mampu bersaing di pasar global. Pendidikan difungsikan sebagai investasi jangka panjang guna menjaga stabilitas ekonomi. Sektor kesehatan juga diprioritaskan melalui penyediaan layanan medis yang merata. Fasilitas kesehatan di pusat kota hingga daerah terpencil dikembangkan secara konsisten untuk menekan kesenjangan akses. Kebijakan subsidi ini diterapkan guna menciptakan standar kehidupan yang stabil. Saat negara mampu menjamin kebutuhan dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan, dukungan masyarakat terhadap program pembangunan tetap terjaga. Ini adalah metode yang digunakan untuk memelihara ketenangan sosial di tengah proses modernisasi. Di luar statistik ekonomi yang stabil di negara ini, ada sisi lain yang jauh lebih kontras. Mulai dari jejak kehancuran masa lalu hingga kejayaan arsitektur dunia yang tersimpan di tanah ini. Berikut adalah fakta-fakta yang wajib Anda ketahui. Stabilitas ekonomi yang dinikmati Kazakhstan saat ini tidak datang begitu saja. Tanah ini menyimpan memori kolektif dari era yang jauh lebih kelam dan penuh tantangan. Pertama, Semipalatinsk. Antara tahun 1949 hingga 1989, Uni Soviet melakukan lebih dari 450 uji coba nuklir di wilayah ini. Saat ini, situs tersebut menjadi museum terbuka yang berfungsi sebagai pengingat akan bahaya radiasi yang masih tertinggal. Para ahli masih memantau tingkat kontaminasi tanah di area ini. Dokumentasi di museum tersebut bukan sekedar data sejarah, melainkan bukti bagaimana sebuah kebijakan negara dapat mengubah ekosistem dan kesehatan populasi selama beberapa generasi ke depan. Bergeser ke wilayah barat, terdapat tragedi Danau Aral. Ini bukan sekedar isu lingkungan, melainkan kegagalan manajemen sumber daya air terbesar di abad ke-20. Pengalihan dua sungai besar untuk irigasi kapas menyebabkan permukaan air danau ini menyusut drastis hingga tersisa kurang dari 10% dari ukuran aslinya. Fenomena bangkai kapal nelayan yang terdampar di tengah padang pasir bukan hanya pemandangan visual yang ikonik, tetapi simbol kehancuran ekonomi masyarakat lokal yang dulunya sangat bergantung pada industri perikanan. Kontras dengan dua lokasi tersebut, makam Ahmad Yasawi di Turkistan menawarkan narasi yang berbeda. Ini adalah pencapaian arsitektur timur dari abad ke-14. Struktur kubah ganda dan penggunaan ubin mosaik biru pada bangunan ini menunjukkan kemajuan teknik sipil di masanya. UNESCO menetapkan situs ini sebagai warisan dunia bukan karena nilai estetikanya saja, tetapi karena fungsinya sebagai pusat spiritual dan intelektual yang membentuk identitas bangsa. Makam ini tetap berdiri kokoh sebagai bukti bahwa peradaban mereka telah memiliki standar teknik konstruksi yang sangat tinggi jauh sebelum era modern dimulai. Setelah menelusuri rentetan sejarah serta peninggalan masa lalu, satu hal sangat menarik. Bagaimana kedamaian tetap terjaga di tengah perbedaan suku yang ada. Inilah potret nyata kerukunan yang dirawat setiap hari. Kehidupan beragama di Kazakhstan menunjukkan praktik moderasi yang sangat kental. Meskipun didominasi oleh populasi Muslim, masyarakatnya menjalankan ibadah dengan pendekatan yang tenang dan terbuka. Tidak ada ketegangan antar kelompok yang menonjol. Justru yang terlihat jelas adalah budaya saling menghargai. Simbol dari harmoni ini terlihat jelas pada arsitektur masjid-masjid di berbagai kota. Penggunaan warna biru yang ikonik yang memadukan estetika tradisional dengan elemen modern bukan sekedar hiasan. Masjid-masjid ini berfungsi sebagai ruang publik yang terbuka bagi siapa saja yang mencari ketenangan. Kunci dari ketenangan sosial ini terletak pada penghormatan terhadap identitas etnis yang beragam. Pemerintah dan masyarakat lokal memandang keberagaman sebagai kekayaan, bukan ancaman. Di sini,
tradisi spiritual berbaur dengan tuntutan kehidupan modern secara damai. Harmoni yang tercipta adalah hasil dari kesadaran kolektif untuk menjaga stabilitas melalui sikap toleransi yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Harmoni ini menjadi kekuatan untuk terus bergerak maju. Sekarang, posisi strategis sedang dimanfaatkan penuh untuk membangun poros ekonomi baru dan menguasai jalur perdagangan modern. Inilah cara mereka mewujudkan ambisi besar tersebut. Kazakhstan sedang merombak posisi mereka di peta ekonomi dunia. Fokusnya ada di Khargos, sebuah terminal peti kemas raksasa di perbatasan Tiongkok yang dirancang untuk memindahkan ribuan kontainer dari kereta Tiongkok ke jalur rel nasional mereka dalam waktu singkat. Inilah titik awal dari ambisi besar mereka untuk memangkas waktu distribusi barang antara Asia dan Eropa yang selama ini terlalu lama memutar lewat jalur laut. Arus barang dari Khargos ini kemudian ditarik melintasi daratan menuju pelabuhan Aktau dan Kurik di tepi Laut Kaspia. Di sana, mereka telah membangun terminal khusus yang menghubungkan jalur kereta dengan kapal-kapal pengangkut untuk menyeberangi laut menuju Eropa. Tanpa infrastruktur fisik di pelabuhan ini, barang akan terhenti di tengah jalan. Mereka memastikan rantai distribusi ini terus bergerak tanpa hambatan fisik. Untuk mendukung pergerakan tersebut, pusat pergudangan dan kawasan industri di Almaty dan Astana dipersiapkan sebagai titik kendali. Di kota-kota ini, sistem komputerisasi memantau posisi peti kemas secara real-time, memastikan alur perdagangan tetap efisien dan dapat diandalkan oleh perusahaan internasional. Setiap kebijakan di sini didesain agar investor tidak perlu lagi mengkhawatirkan birokrasi atau keterlambatan pengiriman. Strategi ini bukan sekedar pembangunan jalan, melainkan upaya sistematis untuk menguasai jalur perdagangan global. Dengan menghubungkan titik-titik krusial dari perbatasan Tiongkok hingga ke tepi Laut Kaspia, Kazakhstan sedang memaksa arus perdagangan dunia untuk melewati wilayah mereka sebagai jalur tercepat, menjadikannya poros baru dalam ekonomi modern yang tidak bisa diabaikan. Kazakhstan telah membuktikan dirinya sebagai negeri di mana kekayaan masa lalu dan ambisi masa depan menyatu dalam harmoni yang luar biasa. Dari luasnya padang rumput yang menjadi saksi bisu sejarah nomaden, hingga megahnya arsitektur futuristik yang kini menghiasi cakrawala, wilayah ini terus menjaga warisan leluhurnya tetap hidup di tengah arus modernisasi dunia. Setiap fakta yang kita telusuri menunjukkan betapa tangguhnya identitas bangsa ini dalam melestarikan tradisi di tengah gempuran zaman. Kazakhstan bukan sekadar destinasi di peta Asia Tengah, melainkan bukti nyata kejayaan peradaban yang mampu beradaptasi dan terus bertahan melintasi berbagai masa dengan segala keunikannya. Dengan stabilitas yang terjaga, serta semangat untuk terus melangkah maju, Kazakhstan kini berdiri sebagai poros baru yang menghubungkan timur dan barat tanpa pernah meninggalkan akarnya. Perjalanan ini memberi kita gambaran tentang sebuah bangsa yang begitu menghargai sejarahnya demi membangun masa depan yang jauh lebih gemilang. Menurut kalian, di antara sekian banyak transformasi yang dilakukan Kazakhstan, fakta mana yang paling membuat kalian kagum? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, mari kita diskusikan. Jika kalian ingin mendukung channel ini agar terus berkembang menyajikan fakta-fakta dunia, kalian bisa memberikan super thanks atau bergabung menjadi member atau berlangganan di channel ini. Dari masa lalu, kita belajar. Dari sejarah, kita tumbuh. Terima kasih sudah menemani perjalanan waktu hari ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di kisah dan fakta dunia berikutnya.